teman. Jadi kayak kita jauh banget dari kata teknik gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang dari transisi SMA, STM ke perkuliahan ya Bu. Saya sempat baca di sosial media Ibu, boleh dikoreksi jika salah. Jadi setelah lulus itu apa Ibu sempat bekerja atau langsung ke kuliah gitu? Saya memang dari saya lulus SMA itu saya sudah langsung kerja sambil kuliah. Jadi memang dari S1 saya kuliah di Universitas Al-Azhar itu saya sambil kerja juga. Pada saat itu di salah satu BUMN lah awalannya. Saya sempat 3 tahun di salah satu BUMN karena saya punya background tadi teknik gambar bangunan. Akhirnya saya kerja di BUMN di bidang kontraktor ya. Kalau saya sebut namanya pasti tahu semua gitu. Kemudian sempat di subsidiarinya Bank Muamalat, masih Muamalat Group, tapi anak perusahaannya juga sempat di situ. Jadi memang saya tuh nggak pernah mengalami yang benar-benar hanya kuliah gitu, selalu kayak nyambi kerja, bener-bener hanya nyambi kuliah. Hanya kuliah itu saat S2 kemarin, bener-bener full kuliah gitu. Yang selebihnya ya pas S1 itu 4 tahun kuliah ya sambil kerja full gitu. Wow. Gitu. Wow, keren sekali Bu. Berarti dari lulus SMA pun langsung apply ke kerjaan, terus dengan dunia kerja yang perteknikan dan disamping dengan kuliah yang perkomunikasian, begitu ya Bu waktu itu? Benar sih. Nah itu kan kalau S1-nya di dalam negeri, apakah ketika S2 mengambil luar negeri itu juga salah satu planningnya Ibu ataukah mungkin itu opportunity yang tidak terduga Bu? Sebenarnya awalnya tuh saya cuma mau tahu dari SMA. Saya selalu mikir kayak saya pengen setidaknya saya lulus S2 gitu. Jadi lucu banget anak 16 tahun, 17 tahun tapi udah mikir pokoknya aku pengen S2 gitu. Sampai saya udah mendeklar saya tidak akan menikah kalau saya belum lulus S2. Anak umur 17 tahun mikirnya udah kesana gitu ya. Cukup ambis sih memang. Cuma terus seiring dengan berjalannya waktu, karena akhirnya saya di umur saya yang masih 19 tahun saya sudah bekerja di perusahaan cukup besar gitu kan ya, dengan struktur yang lumayan rigid gitu kan. Akhirnya kan kita tahu realita-realita. Disitulah saya mulai sadar, saya pengen S2 tapi nggak tahu di mana. Tapi S2 aja, bayangan saya pada saat itu ya udah S2-nya itu sambil kerja lagi aja gitu, toh saya udah kerja juga kan gitu. Nah cuma pas saya di Al-Azhar itu saya punya 2 sahabat gitu ya. 2 sahabat ini cukup sering berpindah-pindah negara karena profesi orang tuanya ya dekat dengan Kementerian Luar Negeri lah, termasuk di situ gitu. Nah mereka yang banyak menginfluence saya tentang international vibes gitu, segala sesuatu mulai dari makanan, pola pikir, gaya hidup, semuanya itu saya terpengaruh dengan 2 sahabat saya ini gitu. Nah disitulah saya mulai mikir kayak kayaknya saya pengen ke luar negeri deh gitu, karena melihat kok beda ya temenan sama orang-orang yang itu aware dengan dunia internasional sama yang tidak aware sama sekali. Bukan maksud mendiskreditkan untuk yang dalam negeri ya, cuma saya merasakan perbedaan itu ketika saya masuk di Al-Azhar itu gitu. Sangat-sangat merubah banget sih segala pola pikir dan semuanya sih. Akhirnya saya kayak mikir, saya bilang sama 2 sahabat saya tuh, gue mau lanjut ke ini deh, kuliah S2 di luar deh gitu. Terus mereka kayak ngasih saran lah, yang penting jangan negara-negara ini gitu ya. Disitulah mulai baru ada interest untuk kuliah ke luar negeri gitu. Baik Bu. Nah kalau misal di POV saya Bu ya, sebagai mahasiswa S1, tentu saja kan kita sebagai mahasiswa itu kadang tuh penuh dilema Bu. Pasti kan juga pengen lanjut S2 tapi juga ada pemikiran terkait ekonomi atau biaya finansial di sana. Nah mungkin boleh di-sharingkan kalau Bu Dia sendiri waktu di sana apakah menggunakan beasiswa atau dari hasil pekerjaan yang disambi ketika S1 itu Bu gitu? Jadi karena kuliah di Al-Azhar itu cukup mahal ya. Coba diketahui, makanya di tahun itu saya kan 2016 ya. Itu aja uang semesterannya itu 10,8 juta kalau pada saat salah. Itu sudah segitu. Iya, dan uang gedungnya itu hampir 30 juta. Cuma saya alhamdulillah kena di waktu itu 15 karena ikut tes gitu kan. Nah itu saya full bayar sendiri. Jadi di semua biaya semesteran di Al-Azhar, uang gedung sampai biaya saya ngekos di Jakarta, sampai segala keperluan saya tidak sepeser pun alhamdulillah merepotkan orang tua ya. Maksudnya karena di situ ada rezeki juga ternyata.
jadi tidak punya tabungan gitu, karena kan uangnya habis gitu untuk itu. Jadi mau kuliah S2 tuh ya nggak punya tabungan gitu. Jadi setelah lulus gap year setahun dulu itu masih sambil kerja, disitulah mulai nabung sedikit-sedikit untuk S2 gitu. Pada saat itu keterimalah beasiswa pemerintah Rusia gitu ya. Cuma memang ada teman yang bilang ke saya gini, even kita dapat beasiswa pun itu tidak akan menjamin kita akan punya duit. Karena di mana-mana pendidikan itu pasti akan menghabiskan duit. Itu konsepnya gitu. Jadi dia sudah mewanti-wanti itu, dan ya benar gitu, selama dapat beasiswa itu ya tidak bisa nabung juga. Cuma ya ada aja rezeki, terutama dari keluarga ya, ada keluarga yang mensupport juga gitu, kemudian ada teman-teman yang mensupport segala macam. Jadi di situ sih cukup bertahan gitu di luar negeri pada saat itu gitu sih. Wow, nah itu Bu, terkait informasi, berarti Ibu ini mendapatkan beasiswa ya Bu ketika di Rusia atau bagaimana? Saya dapat beasiswa waktu di Rusia. Nah, itu kalau cari informasi-informasi beasiswa itu di mana sih Bu? Apakah di website setiap negara yang kita tuju atau gimana? Atau mungkin di kasusnya Bu Dia sendiri deh? Waktu itu kebetulan ini sih pentingnya untuk memilih circle ya. Makanya saya sampai sekarang tuh prinsip memilih, bukan kita milih-milih teman. Semua harus kita kenal dan baik. Cuma untuk kita ngobrol paling banyak itu dengan siapa perlu kita definisikan. Saat itu alhamdulillahnya saya dapat circle yang memang semua tujuannya memang mau ke luar negeri gitu, dari beberapa kampus gitu kan. Jadi teman saya di kampus lain misalnya mau ke Denmark, mau ke Swiss, ada lagi yang mau ke Sudan. Jadi berbagai macam. Nah disitulah mulai kita terbuka, sharing gitu kan ya, segala macam. Dan ada waktu itu kami sempat ikut scholarship camp gitu, ada seleksinya scholarship camp ini, jadi di kampus-kampus Jabodetabek kalau nggak salah saat itu. Nah disitulah mulai saya ngerti bahwa beasiswa itu ada berbagai macam ragam dan berbagai macam cara untuk meraih, dan setiap negara punya karakteristiknya masing-masing untuk setiap beasiswa gitu. Di situ sih makanya dari circle ini gitu, sudah dari awalnya saya temenan sama orang-orang yang lumayan lama tinggal di luar negeri, kemudian ada kesempatan seleksi scholarship camp ya saya ikut, di situ baru mulai terbuka sih gitu. Berarti selektif milih teman dan yang sama-sama goalsnya itu membantu banget ya Bu? Banget, ngebantu banget. Itu yang bikin kita akan terus semangat sih ngejar goals itu sih gitu. Iya, baik-baik. Wah, ini bisa dicatat nih teman-teman. Kalau kita nggak apa-apa banget buat pilih-pilih teman, asalkan kita sama-sama enak nih buat ngejar goalsnya dan sama-sama nggak ada yang merasa tertinggal gitu ya, karena kita semuanya jalan bersamaan. Begitu. Nah, sekarang lanjut Bu, kenapa sih kok pilih Tom State University gitu? Apakah dari awal memang sudah pilih Rusia? Waktu itu sebenarnya saya apply-nya itu ke UK dan Rusia. UK karena waktu itu saya pengen ngambilnya ini ya, di UNESA ada Prodi Komdev ya. Saya waktu itu tergila-gila sekali dengan segala hal berbau NGO, karena skripsi saya pun NGO, tentang NGO waktu itu. Pengen ngambil komunikasi untuk perubahan sosial, Communication for Social Change waktu itu, majornya di Westminster University. Saya dapat LOE-nya pada saat itu. Cuma karena Westminster University ini tidak masuk di list LPDP, akhirnya saya tidak apply beasiswa lewat LPDP, tapi apply-nya lewat Chevening. Nah, unfortunately di Chevening-nya itulah tidak keterima. Berarti, tapi pada saya itu sempat email-emailan dengan profesornya, bilang bahwa saya masih bisa defer LOE saya itu untuk 1 tahun. Jadi misal saya harusnya tuh masuk di September gitu ya, saya masih bisa defer untuk setahun lagi untuk saya cari beasiswa gitu. Gitu, dia sebenarnya kasih opportunity itu, cuma saya mikir-mikir lagi karena terkait umur segala macam kan. Nah, terus kemudian itu saya punya mentor beasiswa, beliau nanya mau nggak apply ke Rusia gitu. Nah, disitulah baru bener-bener nyari tentang Tom State University gitu kan, Rusia dan segala macem. Saat itu selain pengen belajar tadi ya komunikasi untuk perubahan sosial, saya pengen yang iklan dan humas itu jadi satu
gitu. Karena pas saya S1, matkul iklan saya tuh udah kayak dapet C pada saat itu. Jadi kayak rada pengen belajar lebih malahan ya Bu. kenapa sih gitu, pengen banget belajar lagi nih gitu. Akhirnya disitulah, nah di Indonesia belum ada pada saat itu yang iklan dan humas tuh jadi satu major gitu loh. Dan under departemen yang itu spesialis untuk komunikasi digital gitu kan. Nah ini kan menarik, di Tom State University undernya digital brand management, tapi spesifikasinya kita akan belajar tentang advertising and PR dalam ekosistem digital gitu kan. Ya sudah, langsunglah ke Tom State University, walaupun setelah mengulik pada saat itu di Tom State University, jurusan saya yang saya pengen itu tidak ada yang pembelajarannya pakai bahasa Inggris gitu. Full Russian pada saat itu. Jadi kayak ya sudah, itu sih awalnya. Malah saya, karena kampus itu kan cukup terkenal oleh YouTuber Turah Partayana ya. Saya malah nggak tahu waktu itu. Nggak tahu kalau beliau Nggak juga tahu Turah Partayana itu siapa, bahkan saking saya tuh tipe yang kalau udah punya goals pengen keluar, Ya, saya nggak fokus peduli, aja. nggak peduli gitu, fokus aja gitu. Baru tahu ya setelah saya keterima, orang-orang bilang itu kampusnya Turah kan, hah gitu, kayak oh gitu. Kayak orang yang hah gitu. Gitu sih paling awalnya kenapa pilih Tom State University itu. Oke. Nah, tadi Bu ya, berarti kan waktu datang pasti ada waktu adaptasinya itu pasti belajar bahasa dulu dong Bu ya, karena tadi full pembelajarannya pakai bahasa Rusia. Nah, kita langsung aja ke step selanjutnya. Apa yang berbeda dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia sama di sana, Bu? Gitu, yang dirasakan Ibu sendiri. Saya kan memang awal kan karena saya ambil Russian Taught ya. Jadi itu 1 tahun, 8 bulan sih, 8 bulan kelas bahasa dulu, baru di 2023. Kan saya datang itu 2022, akhir tahun November 2022, kelas bahasa sampai Juli 2023, baru September 2023 saya intake untuk program masternya. Perbedaannya ya, yang pertama saat masuk kelas ya, kayak semua orang cuek gitu. Semua orang cuek kalau kita nggak, ya semua orang ngurus dirinya masing-masing aja gitu. Maksudnya kan kalau di Indonesia kita bisa nanya teman, atau PJ kelasnya akan mencatatkan, PJ kelasnya akan nge-share, tapi ya di sana cuek aja gitu segala sesuatunya gitu. Itu yang perbedaan pertama sih. Dan sistemnya saya ini lagi-lagi tidak sistem Rusia secara keseluruhan ya, tapi sistem di program yang saya pada saat itu kuliah. Karena di fakulti lain pun tuh sistemnya berbeda. Karena kalau di Rusia tuh setiap fakultas itu punya otonomi sendiri untuk menentukan sistem mereka tuh seperti apa. Nah, kebetulan fakultas saya cukup strict di sana. Jadi pembelajarannya benar-benar beda. Satu kelas itu kita cuma 6 orang mahasiswanya. Satu kelas cuma 6 orang Bu. Berarti ini ibaratnya kalau bimbel aja ini udah kelas yang semi private gitu. Sangat private. Jadi dosennya benar-benar bisa mengenal kita satu persatu. Semua project kita benar-benar diulas satu persatu sih di kelas. Dan kita tuh, yang saya seneng ya, kalau di Indonesia tuh kan kelasnya besar gitu kan ya, paling tidak belasan lah kalau S2 ya, atau ya dalam kursi-kursi perkuliahan. Kalau di sana tuh round table gitu loh bentuknya. Jadi bener-bener kayak diskusi aja setiap hari kelasnya itu. Wah, seru ya Bu ya. Gitu. Cuma ya jamnya yang cukup bikin kaget sih. Kenapa, Saya tuh bisa kelas sampai jam 10 malam tuh baru selesai kelas. Sampai jam 10 malam. Itu kalau kelas paling awalnya di jam berapa Bu? Pernah jam 7.45, sekitar jam segitu gitu ya. Jam-jam segitu. Terus nanti kita punya jeda sebentar di siang, istirahat makan siang. Habis itu bisa kelas lagi sampai jam 10 malam sih saya pernah. Wow Bu, saya memikirkannya aja kayak wow. Ini kan berarti yang semangat belajarnya luar biasa itu nggak hanya mahasiswanya kan Bu. Kalau kelasnya aja sampai jam segitu, berarti dosennya pun dituntut untuk luar biasa dalam mengajar gitu. Dosennya benar-benar ya, aku pernah aku sudah pulang gitu kan, dan aku lupa merevisi satu project ya. Tiba-tiba masuklah chat dari dosenku. Dia tolong direvisi ya, dikirim revisi yang bagian ini jam 23.30. Wow. Berarti ini 24 jam kayak full ya Bu? Iya, ya nggak benar. Cuma mereka profesional ketika hari libur, itu tanggal merah gitu, mereka tidak akan pernah mau dihubungi dan menghubungi. Cuma pada saat hari kerja ya mereka benar-benar profesional banget sih, menghubungi selalu gitu. Wow. Ya karena tadi ya sedikit di kelasnya juga cuma 6 mahasiswa ya, jadi kita semua terurus sih project-project dan semuanya bisa di overview sama mereka lah.
Nah itu 6 orang itu memang satu angkatan hanya 6 orang ataukah kelas-kelasnya aja yang dibagi per kelas 6 orang? Bu? Emang waktu itu kalau saya baca di rusnya ya kalau nggak salah ada kuotanya. Jadi satu kelas itu memang waktu itu kalau nggak salah 8 apa 10 ya untuk program saya. Cuma 2-nya itu, terus kan yang awal-awal masuk 8 orang. 2-nya itu gugur atau mengundurkan diri gitu kalau nggak salah. Dia tinggal 6 gitu. Jadi dia ada kuotanya gitu loh, salsa gitu. Nggak yang open untuk semua bisa gitu akhirnya. Oh luar biasa Bu. Nah terus kalau pengalaman yang paling berkesan di Ibu sendiri selama belajar di sana itu apa Bu? Selama kuliah di Rusia ya, pertama sistem belajarnya. Saya masuk itu di Indonesia kita terbiasa bikin paper gitu kayak diskusi tanpa diarahkan, tapi di sana itu ada 3 bentuk pembelajaran. Pertama dari sisi penelitian, kita harus punya output penelitian, kita belajar filsafat penelitian di S2 dan itu wajib. Dan harus nanti mengikutkan ke konferensi dan sebagainya. Kemudian itu dari penelitian ya. Kemudian dari sisi project gitu. Jadi matkul itu kita diberikan tugas besar nanti yang dimana akhir semester harus dikumpulkan atau dipresentasikan begitu kan. Cuma ada lagi tugas kecil. Tugas kecil itu setiap minggu, setiap pertemuan kita pasti akan dikasih tugas. Jadi komponennya adalah tugas setiap minggu itu ada, kemudian tugas yang project semesteran itu ada, dan tugas penelitiannya juga ada. Jadi elemen di mana praktikal, kita praktik gitu kan ya, praktis, dan juga elemen sebagai peneliti itu dikombinasikan. Karena yang saya rasa kalau dari saya sharing sama teman-teman yang lain, banyak yang ketika S2 itu hanya aspek penelitinya aja. Sedangkan kalau saya di sana kemarin benar-benar seimbang antara praktis dan itu akademiknya. Makanya kalau misal di transkrip nilai itu ada list mata kuliah khusus practical training namanya. Jadi benar-benar itu mata kuliah praktikum semua. Gitu. Jadi yang cukup berkesan adalah saya merasa saya dituntut sesempurna itu untuk bisa menguasai banyak, bahkan dapat mata kuliah khusus pedagogik. Apa itu? Itu cara ngajar. Jadi kita khusus diajarin gimana cara ngajar yang benar gitu. Itu satu mata kuliah, 1 semester tentang itu gitu. Jadi udahlah disuruh sebagai akademisinya harus kuat, kemudian sebagai praktisinya kalau nanti kalian kerja di bidang praktisi harus kuat. Juga sebagai kalau kalian mau jadi dosen di pedagogikal itu kalian juga harus lulus mata kuliah itu. Jadi kayak wow gitu iya. Dan sebenarnya satu mata kuliah yang menarik itu mereka tuh nggak hanya mengincar hard skill tapi soft skill tuh dipikirin. Ada mata kuliah kayak leadership misalnya. Dan leadership kemudian bimbingan konseling untuk karir kita mau jadi apa itu ada juga gitu. Jadi ya jangan heran bahwa bisa dari pagi sampai malam karena sepadat itu sih mata kuliah. Saya bisa 16 mata kuliah 1 semester. Wah, 16 sampai 17 mata kuliah 1 semester. Ya, sangat logis Ibu ini kalau dari pagi sampai malam karena paket lengkap gitu ya Bu ya. Banget. Tapi pasti jadinya banyak hal yang diambil dari kehidupan di sana ya Bu ya. Nah, itu tadi kan kalau kehidupan akademik. Kalau kita ke culture nih Bu, ini kan pasti berbeda karena Indonesia itu mayoritas muslim gitu, walaupun kita beda-beda kan tapi muslim itu masih mayoritas ya Bu. Tapi kalau di sana itu gimana sih Bu tentang culture-nya? Kalau misalnya sebagai muslim di Rusia itu ada satu suku muslim namanya suku Tatarstan gitu. Jadi orang Rusia sendiri sudah familiar dengan muslim, tidak kaget. Bahkan ada satu republik yang itu mayoritas yang tinggal adalah suku muslimnya, suku Tatarstan tadi. Cuma kalau di tempat saya memang tidak menjadi mayoritas gitu. Intinya kalau masalah Islamofobia, Rusia tidak mengalami Islamofobia, hanya fasilitas untuk kita muslim seperti kalau di kampus saya itu memang belum ada musola gitu kan ya. Kemudian jam-jam kuliahnya pasti bertabrakan dengan jam-jam sholat, itu masih ya seperti itu. Coba mereka cukup respect dengan muslim sih. Saya tidak pernah kok dari orang Rusia ya, tidak pernah mendapatkan diskriminasi secara agama sih kalau dari orang Rusianya. Kalau saya mau, karena saya cukup strict ya, saya tidak menjamak-jamak sholat waktu di sana. Alhamdulillah memang saya kalau waktunya sholat ya sholat. Di tengah-tengah kuliah saya akan izin saya mau sholat gitu. Saya 15 menit ya saya mau sholat gitu ya. Mereka kayak ya sudah gitu. Gitu, nggak ada dilarang sih itu secara agama. Dan ada masjid juga di Rusia. Di kota saya aja ada 2 masjid. Nah itu
rutin untuk Ramadannya ada kegiatan, untuk Idul Fitri, Idul Adha tuh semua ada kegiatan di sana gitu. Jadi tetap masih bisa hidup sebagai Muslim sih, cuma tidak yang seperti Indonesia, di mana semuanya tuh orang berjilbab dan semua pasti ada musola dan masjid gitu kan. Gitu. Berarti di sana walaupun Islam itu bukan mayoritas, tapi bisa dibilang apa ya, mereka tuh ya aman-aman aja, ya sudah dengan agama yang kita anut gitu tidak terlalu apa ya mempengaruhi kehidupan sehari-hari gitu ya Bu ya, kayak Benar. saling memaklumi lah Benar, gitu. malah justru ada satu mata kuliah namanya intercultural ya. Itu kami bukan dipaksa ya, diwajibkan datang ke dialog antar agama. Jadi ada ulama Islam, kemudian Yahudi, Katolik, Kristen semuanya, dan kami hadir di situ. Kami harus kasih pertanyaan segala macam, dan dialog antar agama ini rutin diadakan. Jadi mereka Rusia itu negara yang multikultural dan multi religi sih. Oh Gitu. oke, wah ini saya yang baru tahu nih.